Shalom, damai di hati. Kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Kemim Sentrum Bitung. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, di saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun, maka kiranya berilah hikmat bagi kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan benar-benar mampu untuk kami pahami, bahkan kami lakukan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan di saat ini terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-53, ayatnya yang ke-10 dan ke-11. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Saudara yang diberkati Tuhan, menjadi orang benar berarti melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hidup di dalam kesetiaan dan hidup di dalam ketaatan. Dan tentu dalam hidup kita sebagai manusia ada banyak tantangan yang membuat kita seringkali sulit untuk hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Sehingga firman Tuhan di saat ini mau menghentar kita, bagaimana kita melihat tentang kehidupan sang hamba yang benar. Bagaimana kita melihat tentang penderitaan sang hamba yang digambarkan dalam Yesaya. Penderitaan yang dialami bukan hanya penderitaan fisik, tetapi juga mencerminkan penderitaan yang membawa keselamatan bagi kita umat manusia. Tuhan yang memiliki hikmat yang tak terhingga membiarkan hambanya menderita dengan tujuan yang mulia melaksanakan misinya, yaitu agar banyak orang dapat dibenarkan dan diselamatkan. Saudara, secara manusia kita seringkali melihat penderitaan sebagai sesuatu yang negatif dan kita menghindari itu. Namun, dalam pandangan Tuhan, penderitaan tersebut memiliki tujuan, yaitu tujuan yang mulia, di mana membawa kepada pembebasan. Hamba yang benar ini, yaitu Yesus Kristus sendiri, memberikan hidupnya sebagai korban penebus dosa, dan melalui pengorbanannya, kita dipulihkan. Saudara, dalam firman ini untuk itu kita diajak bagaimana kita melihat setiap tantangan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Kita ditantang untuk hidup benar dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Walaupun seringkali penderitaan itu datang yang membuat iman kepercayaan kita sulit untuk tetap percaya dan teguh kepada Tuhan. Kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa kita harus menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat belajar dari pengorbanan Kristus melalui penderitaan, di mana Allah akan bekerja untuk menolong dan memulihkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan di saat ini mengajarkan kita untuk mengingat bagaimana kasih dan pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam hikmat-Nya, melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita, sambil terus mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada dalam doa, juga merenungkan dan membaca firman-Nya, supaya kita mampu untuk memahami setiap maksud kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Mari hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kehendak Allah, walaupun di tengah-tengah penderitaan yang
kita alami. Yakin dan percaya bahwa Tuhan yang setia pasti akan menuntun, memampukan kita untuk melakukan atau melaksanakan misinya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketika di saat ini kami boleh membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau Allah yang akan terus memperlengkapi kami, memampukan kami untuk selalu menjadi orang yang setia, orang yang hidup benar, orang yang mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terangilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, kami mampu untuk menghayati setiap pengorbanan Kristus dengan mau hidup taat kepada Tuhan, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan harian keluarga. Tuhan Yesus memberkati.